Shalom Jemaat Tuhan, berjumpa kembali di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini saya Marcel akan menyampaikan kegiatan-kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang setengah 8 malam, live di Facebook dan YouTube channel GPD Eklesia Kota Gorontalo. Hari Selasa jam setengah 1 siang, ada ibadah doa dan puasa Rayon Hermon yang bertempat di rumah Ibu Meli Tololiu. Jumat pada jam 12 siang, ada doa dan puasa para pelayan yang dilaksanakan di aula. Pada hari Sabtu, jam setengah 7 malam, ada doa dan latihan para pelayan yang dilaksanakan di gereja. Minggu pada jam 9 pagi kita berjumpa kembali dalam ibadah raya yang dilaksanakan di gereja, dan pada jam yang sama ada ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan di aula. Piket minggu ini oleh Rayon Karmel. GPDI Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook GPDI Eklesia Gorontalo dan channel YouTube GPDI Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPDI Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. Bagi kalian anak muda yang hadir saat ini dan belum tergabung dalam kelompok sel ataupun Mighty Warrior Squad, ayo bergabung bersama kami dengan cara menghubungi kontak person di bawah ini. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat maupun simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian Eklesia News edisi minggu ini. Nantikan Eklesia News edisi berikutnya. Saya Marcel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga imun dan iman. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini malam penuh sukacita dan malam penuh kemenangan bagi kita semua umat percaya kepada Tuhan. Kita tahu bersama kami umat Kristiani yang pada 4 hari yang lalu kami merayakan kematian Yesus Kristus ya. Dan kemarin 1 hari kemarin kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya malam hari ini kami bertiga ada di sini. Saya di samping kanan saya ada Pastor Okta. Selamat malam Pak Pastor. Selamat malam Pak. Apa kabar? Puji Tuhan sehat-sehat. Puji Tuhan sehat-sehat. Pak Jerry, apa kabar? Shalom. Shalom. Bisa kasih sedikit Pak Jerry supaya sama itu di rumah bisa dengar jelas suara Pak Jerry atau jemaat Tuhan. Ada jemaat nonton malam hari ini? Ada ya Pak Jerry ya? Iya, kita Oke. sudah siap. Tentunya malam hari ini kita akan bicara tentang Paskah itu sendiri. Banyak orang merayakan Paskah dengan berbagai macam lomba-lomba sesudah melakukan ibadah, baik sejak dari Jumat sampai hari kemarin. Dan tentunya malam hari ini kita ingin membagi bagaimana kekuatan Paskah, makna Paskah dalam kehidupan kita orang percaya. Dan kita akan share firman Tuhan malam hari ini. Dan biarlah apa yang akan kami sampaikan malam hari ini, baik kedua narasumber kita, biarlah Bapak Ibu yang mendengar, melihat secara langsung live malam hari ini, atau mungkin melihat dan mendengar dalam siaran ulang nanti, kami berharap Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dan tak lupa kami ucapkan selamat, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Nah, Pak Okta, gimana? Tahun ini kita rasa bebas nih merayakan Paskah ya, beda udah 2 tahun kalau nggak salah ya. Kita nggak bisa merayakan Paskah ya. Gimana betul. Pak Okta tahun ini? Tahun ini memang sudah lebih bebas dan artinya ada tidak ada
seperti tahun lalu itu betul-betul terbatas. Terbatas ya. Begitu ya, kita harus melaksanakan secara online begitu ya. Tetapi tahun ini kita bersyukur karena Tuhan juga menjawab doa kita. Ya, pandemi pun juga semakin Betul ya. kondusif dan ini yang kerinduan kita bersama. Sehingga kemarin kami tidak laksanakan ibadah kebangkitan itu di alam terbuka, tetapi di gereja. Di gereja. Ada kegiatan selain ibadah, kemudian ada lomba baik dewasa maupun anak-anak begitu. Komentar jemaat gimana kan? Udah 2 kali kita nggak bisa ibadah, tapi tiba-tiba, bukan tiba-tiba, Pak Okta katakan kan ini karena doa kita juga pandemi bisa Tuhan jawab seperti ini sekarang. Nah, respon jemaat dalam merayakan dalam ibadah atau dalam lomba gimana? Reaksi jemaat tuh? Kemarin itu kami ya ibadah dengan dress code itu merah. Nah, gitu ya. Ya, merah itu tanda kemenangan begitu ya. Artinya kan memang pasca biasanya merah juga. Merah atau putih begitu ya. Tanda kemenangan begitu ya, dan antusias jemaat luar biasa. Luar biasa ya. Ibadah, mereka menikmati ibadah, dan setelah ibadah itu kami melaksanakan GKI ranking 1. GKI ranking 1. Oh ya pemirsa, mohon maaf, saya perkenalkan dulu Pak Okta adalah gembala sidang di gereja GKI Sulawesi Selatan yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya yang ada di kota Gorontalo ya. Nanti Bapak sebut tadi GKI apa namanya? GKI ranking 1. Itu maksudnya apa Pak? Itu kita laksanakan ya seperti yang dilakukan di televisi, jadi kita seperti melemparkan pertanyaan, jadi siapa yang menjawab benar sampai pada akhirnya itu dia yang mendapatkan juara begitu. Seru dong Pak? Seru sekali, sangat seru sekali. Sangat seru ya. Ada hadiah, apalagi Ada hadiah. Gimana dengan telur? Telur pasca? Telur pasca itu sebentar nih, kita kayak Pak Jerry. Gimana Pak Jerry? Tahun seperti pertanyaan ke Pak Okta tadi, gimana kita udah berapa kali nggak bisa merayakan Pasca dengan kebebasan, tapi tahun ini bisa merayakan Pasca, gimana suasana bersama jemaat Pak Jer? Ya luar biasa ya, antusias jemaat dalam merayakan Paskah, sekalipun ya kami juga seperti Pak Okta, kami melaksanakan ibadah kemarin kebangkitan itu di gereja, dan kebetulan kita ada program wilayah, jadi kita beberapa sidang kumpul sama-sama, jadi suasananya luar biasa bagus, dan ada itu juga yang Pak Sem bilang bagi telur, rupanya itu sudah jadi tradisi begitu. Betul ya. Padahal kita kan kalau pelajari sebenarnya Paskah itu tanpa telur tetap itu sebenarnya mengadaptasi tradisi orang-orang di luar gereja sebenarnya. Tetapi sebentar Pak Jer, bisa maju dikit Pak Jer supaya suaranya bisa kedengaran lagi jelas. Sorry, atau ininya. Nah, ini. Iya, oke. Nah. Ya, yang kita lihat, kita pelajari bahwa ya telur Paskah pada awalnya itu bukan tradisi gereja, tapi itu kemudian diadopsi oleh oleh gereja untuk jadikan kesempatan menjangkau jiwa-jiwa begitu. Jadi kemeriahan itu yang kita ambil dalam Paskah, kemudian kita isi dengan hal-hal kebenaran itu yang bisa bermanfaat untuk hal-hal rohani. Artinya kita Paskah tanpa telur atau ada telur, ya, makna Paskah tidak akan bergeser ya, tidak akan hilang, tidak akan bergeser, tidak akan bergeser maknanya ya Pak Jiri. Nah, berarti saya ulangi lagi seperti Pak Okta tadi, saya di awal tidak memperkenalkan Pastor Jerry, beliau adalah gembala sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Pondok Daud yang ada di kota Gorontalo. Nah, dibilang tadi dalam merayakan Natal gabung wilayah Paskah ya, itu berarti ibadah terpadu ya. Iya, ibadah bersama-sama. Kalau di GSJA di Provinsi Gorontalo berapa sidang Pak Jer? Untuk saat ini kita ada 4 sidang. 4 sidang ya. Di kota Gorontalo ada 2, kita GSJA Pondok Daud dan 1 GSJA Tabernakel. Lalu ada di Marisa 1 dan di Pelambane ya, di Pohuwato sana ya. Lemito ya gitu ya. Jadi semua meriah dong Pak ya. Luar biasa ya. Kalau kita kumpul, apalagi ini kegiatan pertama mungkin untuk kita ya sesudah pandemi ini. Gitu jadi luar biasa itu. Luar biasa.
jemaat senang sekali. Luar biasa. Nah, Pak Okta, kita sambung tadi soal jadi bagi telur gimana tuh respon anak-anak, apalagi tuh anak-anak atau orang tua juga seru. Baik dewasa maupun anak-anak tetap mendapatkan telur, tetapi intinya itu sebenarnya berbagi kasih. Oh, gitu Ya, ya. artinya peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus sebenarnya maknanya adalah bagaimana Allah mengasihi manusia. Sehingga dengan mewujudkan kasih Allah itu ya kita harus berbagi begitu. Walaupun itu tradisi tetapi kita mengambil maknanya begitu ya. Kita bisa melakukan kebaikan terhadap sesama kita secara khusus untuk membangun kekeluargaan di dalamnya begitu. Nah, biasanya juga di telur itu ada ayat-ayat ya. Ya, kemarin kami selain telur itu kami tulis satu ayat firman Tuhan dalam kertas, kemudian kami selipkan di dalam di dalam plastik, lalu kami berikan kepada jemaat begitu. Jadi setelah ibadah. Tapi kalau anak sekolah minggu mereka mencari di luar, gitu ya. Lalu ada telur itu siapa yang mendapatkan telur emas begitu ya itu dapat juara. Juara ya. Berarti ada warna telur, ada yang warna emas. Iya, ada. Oh, Pak Kalau balita itu dibuat bendera dan mereka mengambil bendera itu. dicari maksudnya. Cari bendera. Jadi bendera-bendera itu yang kecil panjang begini kemudian dibuang di lantai, nanti mereka ambil. Jumlah yang paling banyak diambil itu yang dapat juara begitu. Itu balita ya. Iya, untuk balita. Berarti dalam perayaan ada tingkatan usia dong, Iya, Pak. iya, betul. Gitu. Mama-mama, papa-papa ada enggak? Tidak ada. Hanya ikuti GKI Rangi 1 saja. Begitu. Oh ya, saya penasaran GKI Rangi 1 maksudnya gimana tuh? Dari semua jemaat yang hadir kita lemparkan pertanyaan dari kuis-kuis Alkitab gitu. Salah satu misalnya siapa murid Tuhan Yesus yang pengkhianat begitu ya. Ada yang jawab Petrus ya keluar begitu. Oh, gitu. Jadi yang jawab benar maju. Maju. Sampai nanti yang terakhir itu menentukan 2 orang. Kalau misalnya yang terakhir itu salah dan yang satu benar maka dia mendapatkan juara. Berarti kayak pemilihan Putri Indonesia gitu dong. Ya kan? Jadi di antara dua itu kan ketika ada yang nilainya misalnya udah sekian, otomatis yang satunya udah langsung jatuh gitu kan. Betul. Gitu. Pak Jerry model acara Paskah gimana di Ya gereja? kebetulan kita kemarin untuk yang berhubungan dengan telur, kita setelah ibadah itu ada pembagian untuk semua yang hadir. Selain ada telur yang disimpan di luar gereja, itu untuk anak-anak. Siapa yang dapat terbanyak dia yang dapat juara lah begitu. Gitu ya. Dan yang menarik itu di setiap telur itu yang dibagikan ke jemaat ada ayat-ayat Alkitab di situ dan puji Tuhan lewat ayat-ayat itu kita diberkati. Ya. Di ayat-ayat itu kalau misalnya kan di telur ada ayat, apakah ayat itu ada perbedaan ayat telur dengan ditempel ayat itu ada perbedaan nggak ayat-ayat sama anak-anak sama orang tua atau sama rata semua? Sama. Karena isinya kan cuman begitu. Misalnya Yohanes 1 ayat berapa, Yohanes Gitu 3 ya. ayat Oh, 16. gitu ya. Ya, Saya pikir tinggal ada dibaca kategorinya saja. gitu ya. Nggak ada juga ya? sama. Kalau kita merata Merata gitu ya. gitu ya. Hanya anak-anak yang telur disembunyikan di luar halaman begitu nanti mereka cari. Tapi kalau untuk keseluruhan itu ada ayat dan ayatnya berbeda-beda. Oh gitu ya. Gitu. Tapi umum maksudnya ayatnya semua ya. Gitu. Iya, betul. Oke, pemirsa, malam hari ini kita bicara gimana kedua kekasih Pastor Okta, Gembala GKI Sulawesi Selatan yang di Provinsi Gorontalo, dan Pastor Jerry, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Kota Gorontalo. Mereka menceritakan bagaimana suasana merayakan Paskah. Dan tentunya Bapak Ibu pemirsa yang bersama dengan kami malam hari ini juga tentunya merasa senang karena kita sebagai umat Kristiani di tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran kepada kita. Sekalipun mungkin ibadah kita polisi jaga ya dari sisi keamanan ya. Bagaimana supaya kita tetap aman, dan nanti sebentar kita akan melihat bagaimana mendengar bagaimana apa sih makna Paskah khusus di tahun ini. Versi Pak Okta tentunya ada Tuhan taruh di hati beliau. Bahkan mungkin telah dihotbahkan di gereja lokal. Begitu juga dengan Pastor Jerry. Kita akan mendengar bagaimana berkat tentang Paskah pada minggu kemarin yang mereka bagikan atau sharekan kepada jemaat Tuhan. Sebelum itu kita ikuti pesan-pesan
berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, berjumpa kembali di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini saya Marcel akan menyampaikan kegiatan-kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang setengah 8 malam, live di Facebook dan YouTube channel GPD Eklesia Kota Gorontalo. Hari Selasa jam setengah 1 siang, ada ibadah doa dan puasa Rayon Hermon yang bertempat di rumah Ibu Meli Tololiu. Jumat pada jam 12 siang ada doa dan puasa para pelayan yang dilaksanakan di aula. Pada hari Sabtu, jam setengah 7 malam ada doa dan latihan para pelayan yang dilaksanakan di gereja. Minggu pada jam 9 pagi kita berjumpa kembali dalam ibadah raya yang dilaksanakan di gereja. Dan pada jam yang sama ada ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan di aula. Piket minggu ini oleh Rayon Karmel. GPDI Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun. Oke, itulah pesan-pesan dari Ekles News sepanjang minggu ini. Nah, seperti saya katakan di awal tadi bahwa kita akan mendengar bagaimana makna Paskah khususnya di tahun ini yang akan bisa dibagikan kepada kita semua, yang akan diceritakan ke kami Pak Pastor Okta. Apa yang Pastor bagikan kepada jemaat Tuhan pada Paskah ini? Ya, Paskah tahun ini kami mengambil tema tentang pemberian yang berkualitas. Artinya itu mengarah kepada manusia, kepada Allah. Jadi Allah sudah memberikan yang terbaik, begitu ya. Allah sudah mengorbankan yang terbaik melalui Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit, begitu ya. Dan setelah peristiwa kebangkitan Yesus, maka ada pemberian yang berkualitas dalam hal ini yang diberikan oleh Maria. Perempuan yang hebat, Yes, betul. perempuan yang luar biasa. Dulunya dia dirasuk oleh Sekian kuasa, banyak, ya. sekian banyak roh jahat ya, roh jahat. Dan ketika hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, dia menyadari kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Wow. Sehingga minggu pagi-pagi benar waktu masih Gelap. iya. Dia pergi ke kubur. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Ya, murid orang yang dekat. lain. Tetapi justru Maria. Artinya tidak secara kebetulan kalau Alkitab mencatat itu. Betul. Dia betul-betul menyadari kasih karunia Tuhan yang membebaskannya. Sehingga walaupun memang dia mencari untuk membawa rempah-rempah. Artinya mau membawa untuk merempahi Yesus. Betul. Begitu. Padahal Yesus sudah sampaikan sebelumnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka lupa mungkin karena kesedihan, begitu ya, karena takut dengan ancaman dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, begitu ya. Dan peristiwa itu menyadarkan Maria bahwa betul-betul ini sebuah kasih karunia Betul, Tuhan. ya. Itu yang membuat Maria bisa berkorban. Ya, rempah-rempah itu mahal harganya, begitu ya. Bisa enggak? Saya dapat terima dari apa yang Pastor sampaikan kan? Mengangkat Maria, wanita yang tadinya berdosa lalu Tuhan tolong, Yesus tolong kan? Ya. Keluarlah roh-roh jahat itu. Saya tertarik dengan apa yang Pastor katakan. Saya teringat dengan wanita juga yang meminyaki Yesus. Ya. Iya kan? Dia memberi yang terbaik. Ya, Ya, betul. ada kemiripan ya, Pastor Ya, ya. betul. Baru sekarang saya dapat hikmatnya di situ. Jadi Pastor bilang dia memberi yang terbaik. Rempah-rempah itu kan dia mau supaya kubur itu menjadi sesuatu yang layak bagi mereka. Inilah pemberian dia, iya kan? Nah, kalau melihat dengan apa yang dilakukan Maria, apakah memang itu hal yang paling maksimal yang Maria lakukan? Kalau Pastor bisa ambil, dia memberi yang terbaik. Sebelum mereka ke kubur, itu mereka mencari rempah-rempah itu. Begitu ya. Bagi saya ini kalau kita melihat respon Maria, ini luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh murid-murid. Dan
apalagi pada zaman itu, perempuan itu diasingkan, Betul. dinomorsekiankan, ketimbang dengan laki-laki. Betul. Sampai Yesus harus menampakkan, malaikat itu harus menampakkan diri kepada Maria. Betul ya. Dan berita pertama kebangkitan Kristus itu Kepada diperlihatkan kepada Maria. Maria, kepada wanita. Kepada wanita. Pak, bisa sambung nih. Sebuah kehormatan. Iya, Kita kehormatan, mungkin iya. katakan untuk seorang Maria yang memang di tengah murid-murid dalam keadaan putus asa, itu kan di Alkitab cerita mereka sembunyi, Sembunyi ya, takut, mengunci diri ya. ya. Justru Maria ini tampil melakukan sesuatu kepada Yesus yang secara manusia sudah mati, mau apa lagi kan? Tapi karena dia lakukan itu, dia dapat kehormatan. Kehormatan ya. Orang pertama yang melihat Yesus bangkit, dia. Wah, lanjut Pak Okta. Iya. Yang kedua yang saya lihat, waktu dia menyadari kasih karunia Tuhan itu, bahwa dia dipulihkan, dia diselamatkan, dia menerima anugerah, bahkan segala harta kekayaan itu diberikan. Wow, Itu iya, jelas sekali Alkitab mencatat. Betul. Kekayaan mereka perempuan-perempuan itu, ya dengan segala Melayani harta dengan kekayaan harta, itu, iya. Betul. melayani Yesus, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Artinya ada pengorbanan di sana. Yes. Gitu. Betul. Jadi makna Paskah sebenarnya kita menyadari kasih karunia Tuhan. Menyadari kasih karunia Iya. Tuhan. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita tidak mungkin menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Kita semua orang berdosa. Yes. Siapa manusia yang tidak berdosa? Tetapi karena kasih karunia jelas Alkitab berkata sehingga kita mendapatkan kasih karunia itu. Tetapi setelah kita mendapatkan kasih karunia, kita disarankan bahwa saya harus berkorban. Ya toh? Betul. Saya harus berkorban. Maria itu berkorban. Dia melakukan jarak dari rumah ke kubur itu jauh. Jauh, betul. Tetapi dia harus berkorban. Dia harus pergi. Waktu, Gitu ya. tenaga Tenaga untuk dia untuk pergi. Betul. Bahkan duit pun. Pergi beli beli rempah-rempah. betul. Ya, harus korbankan. Komplit. Begitu ya. Ya. Begitu. Dan yang ketiga yang saya, ini sebenarnya kemarin ini saya simpulkan. Ini khotbah istri saya kemarin. Gitu ya. Jadi kami sama-sama hamba Tuhan dan kami gantian tiap minggu. Minggu ini saya, istri saya, minggu depan begitu. Kami gantian dan kemarin itu Jumat Agung saya yang khotbah, kebangkitan istri saya yang khotbah. Jadi khotbah ini yang saya sampaikan ini 3 poin yang disampaikan oleh istri saya kemarin. Jadi masalah kasih karunia, yang kedua tentang pengorbanan, tetapi yang ketiga masalah tanpa batas, unlimited. Yes. Artinya Maria setelah dia pulang dari kubur, itu dia pergi memberitakan kepada murid-murid bahwa Kristus telah bangkit. Walaupun murid-murid nggak percaya. Wah itu omong kosong, itu nggak betul. Gitu ya. Bahkan mereka tidak percaya, tetapi Maria tetap lakukan itu. Gitu ya. Sekalipun ditolak nggak jadi masalah buat Maria. Yang penting udah disampaikan. Yang paling penting sudah disampaikan. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Lanjut. Ayah saya kasih Nah, sebelum kita ke Pak ini, saya harus baca dulu nih siapa yang memberikan komentar ya. Ada Aldo Salasa berkata mantap, tentunya dia merasa diberkati Tuhan. Lalu ada Foni Paat, puji Tuhan. Lalu ada Pak Fendi memberikan aplaus dengan jarinya begini ya, dan dia berkata di bawah puji Tuhan. Foni Paat juga berkata amin. Nah, Pak Jerry sendiri di jemaat ya, kemarin sempat share kepada umat-umat Tuhan seperti apa makna Paskah di tahun ini Pak Jerry. Silakan Pak Jerry. Ya baik, untuk kita ya saya pada hari Jumat itu pelayanan dan saya melihat ini adalah bagian dari keseluruhan perayaan Paskah. Sebab kalau kita bicara tentang Paskah itu suatu paket yang harus kita bicarakan mulai dari kematian sampai kepada kebangkitan. Nah, ketika kita mempelajari tentang Paskah di Alkitab, maka itu tidak terlepas dari perayaan Paskah pertama kali dilakukan di Alkitab. Nah, disitulah kita mendapatkan makna, arti dan tujuan yang sempurna. Dari bagian firman Tuhan yang saya share kepada jemaat baru-baru itu, saya ambil 3 kata penting yang berkaitan dengan Paskah.
Yang pertama, pasca atau kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu bicara mengenai penebusan. Penebusan. Pertama, penebusan seperti apa? Alkitab tulis dengan jelas waktu pasca pertama itu berhubungan dengan kematian anak sulung. Tuhan menimpakan peristiwa ini kepada Mesir supaya apa? Orang Israel bisa dibebaskan. Penebusan. Betul. Dan di alam Alkitab banyak catatan tentang apa yang disebut dengan penebusan itu. Ada sebuah pengorbanan yang besar untuk melepaskan, untuk menebus sesuatu supaya dibebaskan. Yang kedua yang kita perlu pelajari tentang kematian dan berhubungan dengan pasca itu berhubungan dengan menggantikan. Menggantikan. Di dalam Yesaya 53 jelas dikatakan Yesus menderita, Yesus dipukul dan lain sebagainya untuk menggantikan kita. Yang harusnya kita dosa-dosa, tempat kita betul. sebenarnya di sana untuk menderita, untuk dihukum. Betul. Tapi lewat peristiwa Paskah itu Yesus gantikan. Wow. Ada hubungan dengan anak sulung di Mesir itu yang dikorbankan supaya orang Israel keluar. Ada sesuatu yang menggantikan di situ. Ada korban Paskah anak domba. Anak domba dikorbankan oleh orang Israel supaya apa? Supaya tidak ada kematian anak sulung di situ. Itu kan dicatat Alkitab. Betul. Jadi Paskah itu menggantikan. Yesus mati menggantikan kita. kita. Yesus menderita supaya kita hidup. Yes. Mati supaya kita hidup. Dan kata yang ketiga, Paskah atau kematian Yesus juga ada hubungan dengan kata yang berkata membayar lunas. Di pertama Petrus katakan darah Yesus Dengan membayar darah lunas dengan darah. Yang mahal dia telah bayar kita. Kenapa lunas? Semua tuntutan hukum Taurat yang dituntut dalam Alkitab itu semua diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Galatia katakan dia terkutuk. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dan Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Yesus harus mati. Tapi yang luar biasa dia bangkit. Jadi itu ketika kita memahami Paskah dengan ini kita baru mengerti bahwa luar biasa apa yang dilakukan Yesus lewat peristiwa kematian dan kebangkitannya. Kebangkitannya adalah merupakan sebuah peristiwa yang mengesahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu sah di hadapan Bapa sebagai anak Allah. Kalau tidak bangkitkan kematian itu nggak ada artinya ya, seperti jadi itu. memaknai seperti itu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa. Jemaat Tuhan, kita beri tepuk tangan buat apa yang disampaikan kedua kekasih ini. Nah, Pak Okta sendiri kalau melihat tentang bagaimana Paskah itu sendiri yang sudah disampaikan tadi, Yesus menggantikan kita, ya Paskah itu bicara tentang penebusan dan sampai dia mati itu memastikan bahwa kematian itu tidak ada lagi dalam pribadi Yesus, ya kan? Dia bangkit itu dan dia bukan kalah waktu dia mati, tapi dia bangkit sebagai sebagai sebuah kemenangan bagi gereja Tuhan. Nah, bagi kita sekarang melihat jauh ke depan tentang kebangkitan Yesus itu sendiri seperti apa, Pak Okta? Ke depan sebenarnya waktu Yesus bangkit dari kematian, ada satu pesan yang disampaikan oleh Yesus ketika dia bangkit. Damai sejahtera bagimu. Kata itu maknanya dalam sekali. Artinya tidak ada kedamaian di luar Yesus. Harta kekayaan, jabatan, kedudukan apapun tidak menjamin kita untuk menikmati damai sejahtera. Sekalipun itu membuat kita damai sejahtera, tetapi itu hanya sesaat. Ketika jabatan itu berhenti, mungkin kita nggak menikmati lagi. Ketika kekayaan kita habis, tidak mungkin menikmati lagi. Sehingga waktu Yesus bangkit, murid-murid dalam keadaan takut, cemas, mereka gelisah dan mereka putus harapan. Seorang pemimpin, seorang raja yang menjadi dambaan mereka harus mati. Dan mereka berduka. Alkitab mencatat. Makanya herannya waktu Maria menyampaikan berita itu bahwa Kristus telah bangkit, mereka katakan itu omong kosong dan mereka tidak percaya. Artinya situasi seperti itu, Yesus tidak tinggalkan mereka. Yesus bangkit dan memperlihatkan diri kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Yesus berkata bahwa aku ada bersama dengan engkau. Sebentar, apa memang
bahasa ya Pak Okta bilang tadi itu memang itu maknanya luar biasa. Karena memang Yesus sudah tahu betul dalam keadaan mereka takut, cemas, Ya. khawatir. Ya. Kata itu memang yang paling tepat. Kamu harus damai, kamu harus punya damai, tenanglah kira-kira Iya. begitu ya. Karena memang di dalam Matius pun Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika Yesus bangkit pun sebelum dia meninggalkan murid naik ke sorga, dia harus menguatkan murid-murid. Karena memang murid-murid manusia biasa. Yang hanya dipilih dari nelayan, Betul, dari latar belakang dokter, yang berbeda ya. latar belakang berbeda. Mereka manusia biasa yang rapuh, yang tidak mampu. Sehingga Yesus harus memberi kekuatan dengan satu pesan, damai sejahtera bagimu. Dengan kata lain bahwa ketika ada damai sejahtera yang Kristus berikan, itu melampaui segala sesuatu Semua di dalam hidup. yang Lega. lega. Gitu. Itu ada freedom, ada kemerdekaan di sana. Mungkin kita takut tapi nggak takut lagi. Mungkin ada ancaman tapi kita berani menghadapi. Anggap biasa. Anggap biasa. Begitu. Pada dasarnya damai itu memang ada di hati ya. Damai ada itu di yang hati. harus ini, Pak Jerry. Ya, kalau seperti yang Pak Sem bilang tadi, dampak ke depan ya, kebangkitan iya. Kristus. Ya, seperti Pak Okta tadi, kebangkitan Kristus itu bagi kita sebagai orang percaya, pertama memberikan pengharapan, menguatkan kita ketika kita ada masalah. Karena Paulus bilang kan musuh terakhir sudah dikalahkan, Yesus mengalahkan maut. Ya. Nah, apa yang paling ditakuti manusia sampai sekarang ini? Sakit penyakit, kekurangan segala macam. Yang paling ditakuti kan kematian. Kematian. Tapi berita baiknya Yesus sudah mengalahkan Kematian. dan ada jaminan hidup kekal, ada jaminan pengharapan Wah, bagi kita. Jadi karena kita punya dasar seperti itu, ketika kita hadapi masalah, oh ini kecil. Tuhan berkuasa menolong saya. Gitu kira-kira. Pemirsa, Pak Jerry ngomong tadi, masalah yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Tapi ingat, kematian telah dikalahkan Amin. oleh Yesus. Betul. Lanjut. Setelah Yesus naik ke sorga, ini kan nanti 40 hari kemudian baru kita merayakan kenaikan Kristus. Tetapi dalam masa-masa sebelum Kristus naik ke sorga, ada sesuatu yang Yesus lakukan. Yaitu, Ada sesuatu yang Yesus lakukan. iya, Yesus tidak berdiam diri. Tetapi Yesus makan bersama dengan murid-murid. Ikan goreng. Iya, makan ikan goreng. Begitu ya. Danau. Iya, makanya jangan heran kita ini suka makan ikan goreng. Iya. Waktu di pantai itu kan Yesus menyediakan dalam Injil Lukas kan? Injil Iya, Lukas betul, kan? Yesus betul. menyediakan ikan goreng dong. Kan. Sorry saya potong, ya kan? Iya. Yesus kasih kepada Petrus juga itu. Iya, betul. Petrus sudah menyangkal dia, ya kan, Iya, berulang-ulang. Tapi Yesus nyatakan kebangkitan, bahkan Yesus ajak makan bersama dengan ikan goreng. Iya. Lanjut. Ya, saya melihat dari kebersamaan itu, Yesus sedang menunjukkan bahwa kesatuan itu menjadi sesuatu yang penting untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kebersamaan itu menjadi sesuatu yang penting untuk menyelesaikan sesuatu. Sehingga doa Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga adalah supaya mereka bersatu. Wah. Itu doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus supaya mereka bersatu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Supaya aku di dalam engkau, mereka di dalam aku. Dan mereka satu di dalam aku. Itu jelas sekali doa Tuhan Yesus. Sehingga sebelum naik ke sorga, satu pesan di situ yang dalam kebersamaan itu sebenarnya ada mandat ilahi di sana. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kebangkitan Kristus tidak membuat kita hanya sekedar bersuka cita. Selesai Paskah, ya sudah selesai. Tunggu lagi nanti hari kelahiran Natal. Begitu ya. Jadi berarti kita hanya rutinitas kita lakukan. Padahal setelah peristiwa kebangkitan, ada pesan Tuhan di sana. Pergilah. Itu yang ya, kita sering dengar amanat agung. Amanat agung. Nah, amanat agung itu mengandung banyak hal.
Yes, yes. Kita bisa menjadi saksi di tengah keluarga. Betul. Kita bisa melakukan kebaikan, di balik kebaikan itu ada kasih yang tulus kita harus lakukan. Dan melalui kebaikan itu orang lain bisa melihat Kristus. Betul. Yang ada kaitannya dengan kisah 1 ayat 8 itu ya. Iya, Menjadi saksi di Yerusalem. Menjadi ya. saksi. Betul ya, orang-orang terdekat kita. Iya. Dan pada akhirnya sampai ke ujung dunia, Iya. ke ujung bumi itu sama dengan Matius tadi ya. Iya. 28 kan dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. dan setelah Yesus naik ke sorga, Alkitab mencatat mereka pulang. Dan mereka tiap hari mereka pergi ke bait Allah. Mereka beribadah, mereka bersekutu, mereka bersama-sama. Mereka berani beritakan Injil. Artinya ada mandat ilahi di sana sebenarnya. Artinya ketika Yesus bangkit, ya kan? Ya. Sebelum dia naik ke sorga, murid-murid nggak diam dong. Gak diam. Iya kan? Melaksanakan mandat ilahi itu. Mandat ilahi itu. Amanat agung itu. Iya. Berarti bukan mau tunggu lagi Natal lagi. Iya. Nggak tunggu Tapi Natal. ada yang mereka harus lakukan. Ada sesuatu yang mereka harus ada yang dilakukan. Pak Ya, Jerry. kebangkitan Kristus seharusnya menjadi motivasi, penggerak bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apalagi ada yang Pak Oktav yang seperti Pak Oktav katakan amanat agung, Amanat agung. merupakan tugas kita sebagai orang percaya, supaya kita jadi saksi. Dan modalnya adalah iman kita yang sudah terbangun ketika kita melihat kebangkitan Kristus itu. Ditambah dengan janji bahwa Tuhan menyertai kita, bahkan dikatakan kepada Petrus dan teman-teman, tunggu janji Bapa, Ya. ada pencurahan kuasa di sana yang memperlengkapi umat Tuhan untuk melayani bersaksi itu ya. ya, dengan kuasa itu. Jadi luar biasa itu rangkaian-rangkaian dari peristiwa mulai dari kematian, kebangkitan sampai kenaikan Kristus itu gitu ya. punya makna yang luar biasa yang perlu kita pelajari dan apa yang kita bisa lakukan di sana begitu. Kalau kita aplikasikan atau terapkan di gereja lokal, nah sekarang Pak Okta sesudah kita kemarin merayakan kebangkitannya, ke depan mungkin ada program dari gereja lokal apa yang harus kita buat atau Ya. ada memang sudah program tahunan yang Kita punya program tahunan memang. Program tahunan itu ada 2, ke dalam dan keluar. gitu. Ke dalam itu lebih ke bagaimana kita sebagai satu tubuh Kristus saling mengayomi, saling membangun, saling menguatkan satu yang lain. Artinya membangun kebersamaan sebagai keluarga ilahi di dalam gereja lokal. Yang kedua memang misi. Misi itu luas sekali. Kalau kita bicara misi luas sekali. Sehingga kita perlu di dunia kerja, di dunia keluarga, di lingkungan, dimanapun itu, kita bisa menjadi saksi Kristus di sana. Gitu ya. Gitu. Di dalam Titus pasal yang ketiga, itu ayat yang ke-8, itu jelas sekali sana, ingatkanlah kepada orang-orang yang sudah percaya, supaya mereka melakukan perbuatan baik, bukan kepada Allah tetapi kepada manusia. Iya. Artinya kebaikan, kasih, misi yang kita lakukan sebenarnya bukan kepada Allah, tetapi kepada sesama. Karena kita sudah menerima Betul. yang kasih karunia tadi itu. Gitu. Sehingga tugas kita sekarang adalah mengerjakan misi itu dengan banyak cara. Nggak terbatas. Tidak hanya di gereja, Betul. di mana saja, di dalam keluarga, di lingkungan kita, di dunia kerja kita, dalam bisnis kita, Betul. kita bisa menjadi saksi Kristus di sana. Seperti itu ya. Nggak terbatas. Tidak terbatas. Iya. Pak Jerry, tadi saya tertarik Pak Jerry ngomong bahwa Paskah tidak lepas dari kematian dan kebangkitan. Itu menjadi satu paket. Ya. Nah, dari kematian dan kebangkitan ada satu sejarah yang saya sampaikan juga di jemaat Tuhan di gereja kami, bahwa ada satu sosok yang dekat dengan Yesus 3,5 tahun Yesus melayani, yang tahu juga Yesus bangkit, Ya. dan bisa-bisa dia juga orang yang mengalami kecemasan dan ketakutan yang namanya Thomas. Oh, Thomas tahu betul tentang kematian, betul. tetapi Thomas terlambat mendengar kata kebangkitan. Hanya Maria yang, iya kan? Betul. Nah, yang menarik bagi saya,
Thomas itu waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, Thomas kan nggak ada. Nggak ada, ya. Akhirnya kan murid-murid yang ngomong kan, kita udah gini. Nah, dia sempat ngomong gini, sebelum aku, nah, Menusukkan. iya, kira-kira dalam Paskah ini apa yang harus sampaikan kepada jemaat Tuhan? Janganlah kita punya iman Thomas, gitu ya. Anggaplah jemaat khotbah di jemaat malam hari ini atau ke semua yang mendengar malam hari ini. Iya, itu penting sekali untuk Alkitab tekankan di situ adalah kuncinya adalah percaya. Ya. Yang terjadi kepada Thomas adalah dia katakan kan, sebelum aku melihat bahkan menusukkan jariku ke lubang tangan atau yang lambung, dipaku, aku tidak percaya. Kalau orang percaya hidup seperti ini, itu sangat rapuh dalam iman. Ngomong dong di kamera, gimana? Kita harus percaya firman Tuhan. Nah, Kuncinya di situ. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kita harus pegang dan percaya. Betul. Dan kita juga lihat bahwa persoalannya adalah dia sepertinya tidak mempercayai apa yang diceritakan teman-temannya. Teman-teman, betul. Ini yang kadang-kadang menjadi penghambat bagi kita. Kita. Kalau itu ada hal-hal ya sudahlah kamu alami ya, nanti saya alami sendiri. Betul. Padahal kadang-kala Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk memberikan kita kekuatan, untuk menolong kita, menceritakan sesuatu yang luar biasa. Dan saya kira itu yang perlu kita tekankan kepada jemaat. Kuncinya adalah percaya firman Tuhan, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan tanpa dihalangi oleh hal-hal yang seperti Thomas begitu. Lihat dulu baru percaya. Itu bahaya. Gitu. Nah, itu ada kaitan kan soal Paskah itu kan soal kematian dan kebangkitan. Nah, Thomas itu orang yang keterlaluan kira-kira begitu ya. Nah, Pokta sendiri bisa ngomong ke jemaat dong. Jangan sampai ciri-ciri khas orang imannya seperti Thomas ada dalam kehidupan kita berjemaat. Ya, saya kira Thomas itu salah satu murid yang dipilih oleh Yesus. Walaupun dalam pengiringan akan Tuhan itu ada motivasi yang tidak benar. Jangankan waktu peristiwa kebangkitan. Waktu perempuan itu meminyaki kaki Tuhan Yesus. Waktu perjalanan bersama-sama dengan Yesus. Thomas itu ada keraguan ketika dia mengikuti Yesus. Sehingga sampai di puncak di mana Yesus bangkit, Thomas tidak percaya. Thomas justru tunggu dulu. Saya mesti lihat dulu baru saya percaya. Sehingga sampai Yesus katakan, berbahagialah kamu yang percaya. Sekalipun kamu tidak melihat namun kamu percaya. Artinya kata berbahagia itu bukan dipakai kata happy, tapi dipakai kata bless. Artinya diberkatilah engkau sekalipun tidak melihat namun kamu percaya. Nah sekarang kan kita nggak melihat Tuhan Yesus. Biar kita mau ibadah di gereja, mau dimanapun kita nggak lihat Tuhan Yesus. Tetapi dalam kasat mata iman, kita melihat Yesus. Bahkan Alkitab mencatat waktu kita percaya, Yesus ada di hati kita. Betul. Ya kan? Kita punya pengharapan di dalam dia. Tapi jangan lupa, kisah Thomas itu menarik bagi kita. Setelah dia melihat, menusuk Jari di lubang tangan dan lambung itu. Setelah itu, Thomas itu begitu luar biasa memberitakan Injil. Gitu ya. Artinya memang kadang sama dengan kita. Kadang ada orang Kristen yang butuh bukti dulu. Ya kan? Pasti ada tuh. Ada yang butuh bukti dulu. Gitu. Ngomong dong di jemaat. Artinya nggak bisa dipungkiri. Petrus itu orangnya reaktif. Gitu. Tetapi coba perhatikan. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi peristiwa kebangkitan Yesus itu membuat Petrus khotbah 1 kali saja. Itu 3.000 bertobat. Nah sekarang pendeta khotbah 3.000 khotbah cuma 1 yang bertobat gitu ya. Ampunilah kami Tuhan. Nah, ini kita bukan nyinggung sesama pendeta, bukan. Tapi inilah Sama-sama kita mengingatkan, untuk mengingatkan kita. Nah ini intermezzo aja tadi itu Pak. Kita. David Kumulontang berkata begini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita orang percaya untuk tetap taat dan setia dalam hidup melayani. Wah, gitu. Pak Jerry ada mau nyambung soal itu tadi, soal Thomas nih. Karena memang di Paskah ini kita harus ngomong tentang Thomas. Karena peristiwa
peristiwa Thomas itu muncul justru di saat kabar sukacita. Ya. Iya kan? Nah, kita harus bagikan dong kepada jemaat betul-betul yakin bahwa Paskah ini mendatangkan berkat sukacita, iya kan? Gitu. Kata happy kan bless ke sana. Bless. Bless kan? Coba Pak Jerry. Itu kalau kita terus mempelajari bahwa yang luar biasa ini yang kita lihat, yang luar biasa dari peristiwa kematian kebangkitan Kristus dan sekitar murid-murid, masing-masing mereka itu karakter mereka seperti Petrus, ada Thomas, yang kita lihat itu dalam segala dinamikanya akhirnya mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada rencana Tuhan artinya ya. Dan yang saya menarik dengar sama Pak Okta tadi bahwa kepribadian masing-masing itu punya ciri sendiri-sendiri yang di dalam Tuhan, dalam hubungan dengan Yesus itu selalu ada jalan keluar untuk mengatasi itu. Gitu. Termasuk Thomas, kita lihat sekalipun dia seperti itu, Tuhan Yesus memaklumi dia, mengampuni dia, dapat kesempatan. memulihkan dia. Ya, kan? Tetap dapat Ada kesempatan untuk Itulah. dia. Coba Yesus kalau kayak orang sanger. Yang luar biasa. atau orang yang agak yang keras-keras ya kan. Mungkin ada satu suku yang agak keras ya kan. Nggak ada pengampunan kamu ya kan. Gitu. Tapi itulah hebatnya Yesus. Ya. Luar biasa Paskah bukan saja bicara tentang berkat, tapi Paskah bicara juga tentang kesempatan yang kedua bagi Thomas. Karena saya sedang merenungkan tentang Thomas di masa cerita tentang Paskah itu sendiri. Saya rasa bersyukur sekali dia punya Tuhan Yesus yang betul-betul nggak memandang masalah 8 hari lalu, berapa hari lalu kan. Coba kalau Yesus nilai, wah kamu ini aku udah bangkit gini kamu nggak percaya, udah nggak ada kesempatan lagi. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika Thomas ragu, justru bukan Thomasnya yang berusaha pergi doa 10 malam, doa 3 malam, doa 10 jam. Ya kan artinya dia berusaha sungguh-sungguh kan. Dia kan gak percaya. Pemirsa dia gak percaya. Nah ketika dia mau percaya, biasanya kita punya usaha ingin ketemu Tuhan. Sudah kita berdoalah 3-4 jam ya kan. Tapi yang menarik bagi saya, justru Yesus yang cari dia. Ya. Jadi bagi saya Paskah juga adalah bicara tentang berkat bagi Thomas. Di mana ada kesempatan yang kedua. Dan yang kedua, Yesus sendiri yang menemui dia, yang mencari dia. Seperti itu. Kalau saya melihat dari sisi yang berbeda, Pak. Maksudnya dari sisi yang berbeda begini. Nah, sebentar. Tahan dari sisi yang berbeda. Kita pemirsa ada rencana Paskah provinsi yang akan diadakan di Pohuwato. Dan kami terhubung dengan salah satu panitia seksi acara atau games, ya itu udah bagian dari seksi acara. Cuman mungkin signalnya kurang bagus nih. Selamat malam Pak Fadli. Ini lagi di kendaraan ya? Iya, lagi di acara ini. Acara dari Makassar atau dari Palu? Di Gorontalo. Oh di London. Gorontalo. Oh di London. Iya. London apa London? London. Ini dengan koordinator acara. Oh, Paskah. Pak Ramses. Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam, Bro. Ya. Iya. Nah, kebetulan kita malam hari ini ada dalam acara 2 menit saja dan kita sedang bicara tentang Paskah. Saya senang bisa gabung. Bisa gabung dengan Pak Ramses dan Pak Fadli. Nah, ke seksi acara dulu Pak. Bisa kita langsung aja. Rencana Paskah provinsi yang akan diadakan dipusatkan di London. Bapak sendiri sebagai seksi acara. Yang pertama kami mau tanya Pak, itu tanggal berapa pastinya? Dan bulan apa? Ya. Sesuai dengan rapat dengan Bamaknas Provinsi, maka pelaksanaannya itu direncanakan tanggal 12 sampai 13 Mei tahun 2022. 2022 ya. 12-13. Ya. Apalagi persiapan Pak panitia seksi acara, apalagi yang super sibuk ya Pak Ras. Bisa ceritakan ke kami semua hasil rapat atau gimana, karena kebetulan yang ada di sini juga. Jadi, semuanya pengurus Bamaknas nih. Iya baik. Tentu arahan pelaksanaan kerja panitia pelaksanaan Paskah Provinsi Gorontalo tahun 2022 ini dipusatkan di Desa London. Desa mayoritas Kristen, dan tentu pelaksanaan tugas dari panitia pelaksana itu
tentu atas arahan dari Bamaknas Provinsi Gorontalo. Dan setelah beberapa kali rapat panitia pelaksana dengan Bamaknas, maka ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tentu kami akan lakukan. Di antaranya adalah di dalam kegiatan itu mungkin 2 hari itu pelaksananya akan diawali dengan kegiatan seminar hamba-hamba Tuhan di Gorontalo, dan pembicara itu direncanakan akan dihadiri oleh pembicara dari Jakarta, Pak Pendeta Jerry Sumampo. Dan kalau saya tidak salah juga mungkin Ketua Bamaknas Pusat akan juga hadir. Dan selanjutnya juga acara puncaknya itu adalah pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani yang akan dilaksanakan di Desa London. Diperkirakan peserta yang akan hadir itu akan berjumlah 1.500 sampai 2.000 orang. Itu targetnya. Jadi kalau kita melihat keadaan yang ada, karena ini adalah pasca provinsi, tentu panitia juga sudah mempersiapkan berbagai hal untuk menanggulangi membludaknya jamaat yang hadir. Dan pelaksananya itu kami sudah akan pusatkan di lapangan Desa Londown yang bisa menampung sekitar 5.000 sampai 7.000 orang yang boleh hadir. Nah, dalam rangka juga untuk kebersamaan sebagai umat Kristiani di Provinsi Gorontalo, Pak Pendeta, maka juga di sela-sela kegiatan seminar dan kegiatan kebaktian kebangunan rohani itu juga akan ada lomba-lomba. Lomba-lomba ini dimaksudkan bukan untuk persaingan atau dalam nuansa pertandingan, bukan, tetapi untuk mempererat silaturahmi dan mempererat kebersamaan di antara gereja-gereja yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, mempererat tali persaudaraan, dan itulah sebenarnya adalah semangat Paskah, kebangkitan Kristus mempersatukan kita semua. Kira-kira untuk sementara begitu, Pak Pendeta Sam. Iya, bisa saya tanya sedikit, panitia yang sudah dibentuk dan yang sudah bekerja sekarang, udah sejauh mana kesiapan Pak, kesiapan dari panitia? Karena sudah intens kami melaksanakan kegiatan-kegiatan, sekalipun memang kita terpisah jarak dan kesibukan yang tentu berbeda-beda, tetapi kami secara intens melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat melalui via media sosial, Zoom ataupun WhatsApp grup yang membahas tentang koordinasi menyangkut dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi kurang lebih sudah sekitar 75-80% untuk persiapan. Wah, luar biasa ya. Kami dari studio memberikan aplaus ya. Semangat apalagi ini seksi acara kan agak ini agak memakan tenaga, pikiran ya, harus all out nih Pak Ramses ya. Ya tentu ada tambahan segi, kami mohon dukungan doa dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Provinsi Gorontalo, dan tentu juga umat Kristiani yang ada di Gorontalo, supaya pelaksanaan kegiatan yang mulia ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana pada tanggal 12 sampai 13 dan akan dihadiri oleh umat Tuhan yang ada di Provinsi Gorontalo. Wah, luar biasa. Kami mungkin merasa optimis ya, karena dari penduduk saja Desa London itu udah kurang lebih 1.000-an ya. Dari penduduk Desa London aja ya, udah 1.000-an. Ya. Bagaimana? Penduduk London, Desa London itu udah 1.000-an ya, udah mencapai 1.000-an bukan? Iya. Sudah bahkan mencapai itu. Itu ya. Berarti kita ada di London itu ada beberapa dusun, ada 5 dusun
yang juga sudah siap sebagai tuan dan nyonya rumah pelaksanaan kegiatan ini. Tinggal finishing untuk kegiatan acara. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ramses. Tetap semangat, kasih, sukses Bro selalu. Iya. Ya, terima Mantap. kasih. Sampai ketemu ya tanggal 11. Kami Ya, mungkin tanggal terima 11 sudah kasih. di Ya. London ya. Ya, mohon dukungan untuk semua hamba Tuhan dan umat Kristen di Provinsi Gorontalo. Iya. Ya. Oke, gitu. Mana seksi acaranya? Sorry. Gamesnya, ada bocoran sedikit enggak tentang games untuk memeriahkan acara Paskah itu, Pak Fadli? Jadi kalau target seperti yang kami sudah bicarakan, yang kami sudah bahas, ya kami sesuaikan dengan waktu juga yang ada, dengan waktu yang disiapkan yang ada, karena padatnya acara. Jadi kami tetap akan bikin game, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Oh gitu ya. Yang jelas itu akan melibatkan banyak orang atau lebih banyak orang, sehingga keakraban, Betul. tali kasih itu lebih terjalin antara satu dengan yang lainnya. Tujuan daripada lomba games itu adalah untuk lebih mempererat ya. Ya, seperti yang Pak Ramses sudah sampaikan tadi juga, bahwa memang tujuan ini selain ingin mempertemukan para hamba-hamba Tuhan yang ada di Provinsi Gorontalo dengan umat-umat Tuhan, ya tujuannya adalah untuk mempererat tali persaudaraan satu dengan lainnya. Wah, Antara hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang ada di Provinsi Gorontalo. Iya. mantap. Sukses selalu panitia. Dari ketua dan Puji seluruh Tuhan, anggota ya. Sampai jumpa pada tanggal 11 sampai tanggal 13 di Desa London. 12 sampai 13. Iya, kami bertiga Cuma yang mungkin yang dari jauh, Tanggal ya 11. dari jauh mungkin dari tanggal 11. 11 sudah dari Siap. Gorontalo berarti ya. Iya, kami akan tanggal 11 sudah di sana karena saya semangat sekali mau ke Popayato ke London karena saya belum pernah ke desa itu. Jadi Ada sebelum titipan ke dari Pak Ramses London harus sebagai- London dulu Pak ya. Sebagai apa ini? Sebagai seksi acara juga panitia kami di sini, bahwa ini untuk kedatangan hamba-hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang dari jauh tidak perlu khawatir, karena untuk akomodasi kami sudah persiapkan di sini. Wah, Wow, luar biasa. Mantap ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Pak Fadli, sukses selalu ya. Ya, Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Selamat semua. Ya. Ya. Oke. Pak, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Yang jelas kita udah ngomong dengan panitia tadi, mereka sedang mempersiapkan ya pasca provinsi ya, yang disponsori oleh Bapak Magnas ya. Wow, luar biasa. Provinsi Gorontalo, tapi panitia lokal ada di Pohuwato sana. Nah, ada kata tadi yang kita sempat stop, Bapak bisa lanjutkan lagi beberapa menit ke depan, Pak. Silakan. Iya. Kenapa saya sampaikan agak sedikit berbeda? Biasanya kalau kita melihat para murid itu seperti Petrus misalnya, lalu kemudian Thomas begitu ya, yang kemudian punya respon yang sebenarnya sepertinya tunggal begitu ya. Tetapi kita harus melihat dari sisi peristiwa kebangkitan. Waktu Yesus bangkit, itu mereka semua tanpa terkecuali, mereka semua tidak percaya dan menolak akan Yesus itu bangkit. Gitu. Serentak mereka menolak. Mereka semua. Waktu Maria datang, respon mereka di ayat yang ke-11 itu. Di pasal 24. Iya, Lukas sama. pasal Lukas, 24 ayat yang ke-11. Itu ketika dia menyampaikan, mereka berkata omong kosong. Dan mereka tidak percaya. Artinya mereka semua merespon itu, hanya mungkin yang ngomong di situ adalah Thomas begitu ya, gitu ya, sehingga yang muncul itu sama dengan Petrus kan. Betul. Waktu dia menyangkal Yesus, yang diingat orang adalah menyangkal Yesus. Betul. Gitu. Padahal kalau kita melihat peristiwanya adalah kebangkitan Yesus itu justru mereka semua itu terkurung di sebuah rumah, mereka takut dan sebagainya. Begitu. Tetapi kita bersyukurnya karena sekali lagi peristiwa kebangkitan Yesus itu menyadarkan murid-murid bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Amin. Yesus tidak tinggalkan dan dia menyertai. Amin. Dia menuntun mereka. Dia suruh pergi beritakan. Amin. Bahkan segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Iya. Pergilah, aku menyertai engkau. Itu jelas sekali perkataan Tuhan Yesus. Oh, gitu ya. Jadi bagi kita jemaat hari-hari ini yang mungkin kesulitan dalam keadaan sakit bergumul,
ada tantangan, ada pergumulan. Gitu. Saya selalu percaya Tuhan itu setia. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara Untuk menyenangkanmu. Nah, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam jalan. Wah. caramu atau jalanmu. iya, Saya lupa. Fajar ya. Ada satu yang sehubungan dengan Thomas itu, ya terlepas dari apa yang Pak Okta sampaikan tadi, bahwa entah kenapa yang kita temukan di situ pada waktu Yesus datang pertama kali itu, Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid. Dan Alkitab tidak tulis alasannya, entah sibuk atau seperti apa. Tetapi makna yang kita ambil di situ adalah betapa pentingnya untuk kita terus bersama dengan komunitas. Apalagi komunitas orang-orang percaya. Jangan memisahkan diri. Memisahkan diri. Banyak Betul. ayat yang bilang itu kan, jangan menjauhkan diri. Nah, kita lihat di Thomas itu walaupun kita lihat bahwa seperti Pada tadi, akhirnya dia dapat akhirnya, kesempatan. ya, dia bertobat atau dia sadar. Tetapi sayang kan ini yang bisa dialami. Betul. Orang lain sudah alami, melihat Yesus, teman-teman sudah melihat, dia sendiri tidak lihat. Hanya karena apa? Tidak ada di tengah-tengah komunitas. Betul, ya, Saya kira ini pesan penting juga buat kita. Oke. Jemaat Tuhan, mari terus bersama di dalam sebuah komunitas dengan jemaat setia dalam persekutuan. Betul. Kita akan menikmati berkat yang sama. Dalam satu persekutuan. Dalam satu persekutuan. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan Ya, ibadah. Seperti yang biasa dibiasakan oleh beberapa orang. Luar biasa. Karena Tuhan so dekat. Tuhan saudara. Pemirsa, malam hari ini acara 2 menit saja pada Senin tanggal 18 April 2022. Tak terasa kita sudah 1 jam dan apa yang kami sampaikan malam hari ini, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik sikap perkataan kami mohon maaf. Dan saya sendiri, Samuel Pangalo, Saya Pendeta Okta. Saya Pendeta Jerry. dan seluruh kru malam hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan ketemu pada hari-hari akan datang dalam Ya. acara Selamat 2 Paskah. menit saja dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.